Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan program yang kami buat, yaitu program aplikasi perpustakaan. Anggota kelompok terdiri dari 16/2019-004, Putri Belirian Febrianti, 16/2019-006, Asifa Mutiara Maulina, 16/2019-026, Rahmat Hidayatullah Arasid, 16/2019-028, Muhammad Dafa Nur Alif, 16/2019-030, Zais Nur Muhammad. Tujuan pembuatan aplikasi perpustakaan ini adalah untuk mempelajari proses bisnis yang terjadi pada perpustakaan dan memudahkan proses peminjaman buku yang terjadi pada perpustakaan. Diagram Crowfoot database perpustakaan yang kami buat itu ada 7, yaitu entitas mahasiswa, entitas transaksi, entitas petugas, entitas kategori buku, entitas penulis, entitas penerbit, dan entitas buku. PPMN aplikasi perpustakaan. Pertama, kita sebagai user buka aplikasinya terlebih dahulu, kemudian si aplikasi akan menampilkan menu utama mahasiswa, dan kita bisa dapat memilih kita bakal login sebagai apa. Misalkan kita login sebagai mahasiswa, kita dapat memilih menu, yaitu menu transaksi dan menu mahasiswa. Kemudian kita hanya dapat menambah dan melihat data. Kemudian data berhasil disimpan. Jika kita memilih masuk sebagai petugas, kita akan langsung si aplikasi memunculkan form login. Loginnya itu kita masukkan data username dan sandi. Kemudian jika berhasil, maka tampilan aplikasi akan menampilkan menu utama sebagai petugas. Nah, di menu petugas ini, user dapat memilih menu mahasiswa, menu petugas, menu buku, dan menu transaksi. Kemudian petugas dapat melakukan CRUD, dan jika sudah melakukan CRUD, data dapat disimpan di database. Kemudian proses selesai. Lalu di sini form yang kami buat, yang pertama ada menu utama, kedua kategori buku, ketiga penulis, keempat penerbit, kelima mahasiswa, keenam petugas, ketujuh buku, kedelapan transaksi, dan kesembilan login. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program yang kami buat. Pada demo program kali ini, tampilan yang muncul pertama adalah tampilan menu utama yang dijalankan oleh pengguna di sini sebagai mahasiswa. Fitur-fitur yang terdapat pada menu ini, yang pertama, pengguna dapat melihat data buku dan mencari data buku. Contoh misalnya kita di sini lihatnya ID bukunya 01, kita tuliskan di field pencarian 01. Nah, si buku ini langsung muncul. Selanjutnya ke tabel mahasiswa di sini. Nah, pada tabel mahasiswa ini kita fungsinya itu buat masukin data mahasiswa yang kita masukkan. Dan kita dapat melihat data mahasiswa yang terdaftar ada di tabel sebelah kanan. Nah, kita coba masukkan data. Data berhasil disimpan, ada di sebelah kanan. Cuman di tabel mahasiswa ini cuman bisa dapat submit data dan reset saja. Selanjutnya, jika ingin kembali ke menu utama, kita bisa klik di tombol back ini. Nah, selanjutnya
fitur yang ada di menu utama ini adalah form transaksi. Kita langsung buka. Pada form transaksi ini, pengguna dapat melihat data transaksi peminjaman buku. Selanjutnya dapat mencari data transaksi peminjaman buku berdasarkan ID transaksi. Kita coba dengan memasukkan data transaksi 03 ya. Nah, di sini langsung muncul. Nah, jika data tersebut diklik pada tabel, langsung muncul pada field penginputan data. Selanjutnya di sini pengguna hanya dapat melihat data dan menginputkan data. Kita coba langsung ke penginputan. Jika data sudah diisikan, nah langsung pengguna bisa menginputkan dengan mengklik tombol submit. Nah, jika data sudah diinputkan, maka data akan muncul ke tabel transaksi. Selanjutnya, oh iya sebentar, ada fiturnya. Nah, pengguna dapat mencetak struk peminjaman buku. Jika data belum dipilih, maka struk peminjaman buku tidak dapat dicetak. Kalau data sudah dipilih, pencetakan struk peminjaman buku dapat dicetak dan hasilnya seperti ini. Terus kembali ke menu utamanya. Nah, di sini jika ada petugas yang ingin menggunakan aplikasi ini, bisa melakukan login terlebih dahulu. Ini tampilan menu loginnya. Oh ya, sebelumnya jika ada kesalahan akan ada pesan username atau password salah. Nah, jika login berhasil, maka akan tampil ke menu petugas yang dimana bisa melihat data transaksi dan mencari data transaksinya. Nah, data yang baru tadi diinputkan ada di sini dan bisa dicari. Selanjutnya ke menu mahasiswa. Pada form mahasiswa ini kita dapat menyimpan data, terus mengupdate data dan mendelete data. Nah, jika masuk dari admin, kita dapat melakukan submit, update, dan delete. Nah, kita coba update data mahasiswa 1. Kita ubah alamatnya jadi jalan, kemudian kita update. Nah, alamat berubah. Kemudian kita coba delete data mahasiswa 01. Data tidak berubah karena sudah terrelasi pada data transaksi peminjaman buku. Kita coba mensubmit data mahasiswa yang baru. Data langsung ada di tabel sebelah kanan. Nah, kita coba update, delete data mahasiswa yang baru kita tambahkan tadi. Delete. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita
Jika ingin kembali, kita pencet tombol back lagi. Kembali ke menu utama. Selanjutnya kita bisa bisa membuka menu petugas. Pada form petugas ini, kita dapat menginput data dengan submit, lalu dapat mengupdate data, dapat mendelete data, dan reset. Selain itu, kita juga dapat mencari data sesuai dengan ID petugasnya maupun nama petugasnya. Kita coba untuk menginput petugas baru. Nah, jika data berhasil di-input, maka data akan muncul pada tabel petugas. Lalu kita akan mencoba untuk mengupdate data petugas yang baru saja di-input dengan mengupdate dari nama petugasnya. Sudah bisa terlihat bahwa nama petugas yang awalnya hanya Cahyadi sekarang berubah menjadi Cahyadi Perman. Lalu kita akan coba untuk mendelete data yang baru diinputkan. Data berhasil diinput, maka data akan hilang. Data berhasil di-delete, maka data akan hilang. Setelah itu, kami dapat kembali ke menu awal dengan mengklik tombol back. Selanjutnya, pada menu petugas ini bisa membuka menu buku. Selanjutnya di sini ada form buku, di mana di sini kita dapat menginput data buku, mengupdate data buku, delete, dan reset. Lalu juga dapat mencari data buku berdasarkan ID buku serta nama buku. Kita akan mencoba untuk menginput data buku baru. Kita juga bisa mencari data. Jika berhasil, maka data akan masuk pada tabel buku, lalu akan mengupdate data. Di sini yang diupdate dari judul bukunya, serta stok. Lalu kita update. Nah, maka data yang lama akan terupdate menjadi data yang baru seperti ini. Judul buku menjadi pasir putih dan gelombang, serta stoknya ini menjadi 1. Lalu kita akan coba untuk delete data yang baru saja kita update. Data berhasil di-delete, maka data akan hilang pada tabel buku. Selanjutnya kita dapat melihat pada kategori buku yang ada di menu sebelah kiri. Selanjutnya pada form kategori buku, kita bisa mensubmit data, update data, delete data, dan reset. Selain itu kita juga bisa mencari data melalui ID kategori buku atau nama kategori buku. Selanjutnya kita coba menginput data baru pada form kategori buku. Jika berhasil, maka data yang sudah baru kita masukkan akan muncul di tabel kategori buku. Selanjutnya kita akan mencoba update data yang baru kita masukkan tadi. Jika berhasil, maka data akan berubah. Selanjutnya kita akan mencoba delete data yang sudah kita inputkan tadi.
Jika berhasil, maka data akan terhapus dari tabel kategori buku. Kita juga bisa kembali ke menu utama dengan menekan tombol. Selanjutnya bisa ke menu penulis. Pada form penulis ini kita bisa mengsubmit data, update data, delete data, dan reset. Selain itu kita juga bisa mencari data melalui ID penulis atau nama penulis. Selanjutnya kita coba menginput data baru pada form penulis ini. Jika berhasil, maka data akan muncul di tabel penulis. Selanjutnya kita coba mengupdate data yang baru kita input tadi pada field nama penulis. Maka data akan berubah jika berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba delete data yang baru kita masukkan tadi. Nah, jika berhasil maka data akan terhapus. Selanjutnya kita bisa kembali lagi ke menu utama dengan menekan tombol back. Selanjutnya bisa masuk ke menu penerbit. Di form penerbit ini juga petugas dapat input data, update data, delete data seperti form yang lainnya, serta dapat melakukan pencarian dengan ID penerbit serta nama penerbit. Lalu kita akan memasukkan data baru dengan ID penerbit PNT03 dan nama penerbitnya Gramedia. Data berhasil ditambah dan data muncul pada tabel. Lalu kita akan mengupdate-nya. Data berhasil diperbarui, maka nama penerbit berubah menjadi Gramedia kita, serta kita akan coba untuk mendelete. Data berhasil di-delete. Selanjutnya kita akan kembali ke menu sebelumnya dengan mengklik tombol back. Nah, kita akan kembali pada pembuku ini. Selanjutnya ada tombol back, itu akan kembali pada list transaksi. Menu petugas. Nah, menu yang terakhir ada menu transaksi. Kita bisa masuk dengan mengklik pada field transaksi ini. Nah, pada menu transaksi petugas ini terdapat fungsi CRUD dan juga melihat data dan juga mencari data transaksi berdasarkan ID transaksi. Jika ID yang diketikkan, jika ID yang dicari tidak ada, maka tidak ada. Selanjutnya akan mencoba menginputkan data transaksi. Maka akan langsung muncul pada tabel transaksi yang di belah kanan. Untuk menghapus semua field data ini, kita bisa klik tombol refresh dan kita akan mencoba mengedit data transaksinya. ID petugasnya di 2 ini. Data berhasil diubah. Selanjutnya kita akan menghapus data yang sudah dibuat tadi. Nah, data berhasil dihapus, maka akan langsung menghilang dari tabel ini. Selanjutnya, pada menu ini dapat mencetak laporan transaksi. Seperti ini laporan transaksinya. Kita bisa kembali
pada menu petugas dengan mengklik tombol ini. Dan jika program sudah dijalankan, kita bisa mengklik ini, langsung keluar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.